Liburan telah tiba. Kamu membuka buku perencanaanmu. Ya, kamu menemukan rencana perjalanan ke Taman Nasional. Setibanya kamu di sana, suasana yang ramai membuatmu melihat sekitar. Hei, lihat, ada lebah. Jangan mendekat, menjauh dariku. Kamu pun perlahan menjauh dari lebah itu. Kamu pun bertanya-tanya, apa manfaat lebah bagi manusia? Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Untuk membentuk buah, serbuk sari pada tanaman harus berpindah ke kepala putik. Serbuk sari terdapat pada bunga jantan, sedangkan kepala putik terdapat di bunga betina. Peristiwa itulah yang disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi berkat adanya bantuan lebah atau serangga lainnya. Lebah akan membawa serbuk sari ke kepala putik saat hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Seiring berjalannya waktu, keadaan lingkungan semakin memburuk. Banyaknya kerusakan alam membuat serangga sangat sulit untuk bertahan hidup. Hal tersebutlah yang membuat populasi serangga pengangkut serbuk sari menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia mulai membangun rumah plastik. Seperti namanya, rumah plastik memiliki dinding yang terbuat dari plastik transparan. Rumah plastik akan menjadi tempat bercocok tanam buah-buahan. Sehingga para pemilik rumah plastik sangat senang meletakkan lebah dibandingkan serangga lainnya. Hal itu membuat mereka mendapatkan banyak keuntungan. Lebah madu mengumpulkan madu dari bunga yang ada di sekitarmu. Madu tersebutlah yang dimanfaatkan oleh manusia. Para peternak lebah mengumpulkan madu dari lebah yang mereka pelihara. Selain madu, para lebah juga mengumpulkan makanan untuk ratunya. Makanan untuk ratu tersebut disebut dengan royal jelly. Royal jelly merupakan produk dengan harga yang tinggi. Sehingga lebah dimanfaatkan manusia untuk mengumpulkan madu dan royal jelly. Fakta menarik. Untuk dapat mengumpulkan buah dengan bentuk yang indah, salah satu faktor penentunya adalah keseragaman serbuk sarinya. Dan hei, apakah kalian tahu serangga apa saja yang mengangkut serbuk sari? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Setelah kamu lari dari si lebah, kamu melihat sungai buatan yang sangat besar. Di sana, ikan sedang diberi makan. Itu adalah kesempatan yang menarik. Kamu pun mendekat melihat banyaknya ikan yang berenang mengambil makanan. Saat kamu mengamatinya, kamu mendapati fakta bahwa ada ikan kecil lebih cepat mengambil makanan. Dan kamu pun bertanya-tanya, apakah ukuran makhluk hidup mempengaruhi kecepatannya? Saat kamu melihat ikan besar dan juga ikan kecil di sungai buatan tersebut, ternyata juga terdapat makhluk hidup yang lebih kecil dari ikan kecil itu. Makhluk kecil itu disebut dengan Chlamydomonas. Chlamydomonas tidak dapat terlihat oleh mata kita, dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Ia berenang dengan menggunakan alat semacam rambut. Alat tersebut disebut dengan flagella atau silia. Ternyata, flagella atau silia itu berfungsi sama seperti tangan dan kaki pada hewan. Saat kamu mengamati ikan kecil tadi, ternyata jika Chlamydomonas berukuran sama, ia akan lebih cepat. Ia termasuk ke dalam golongan alga, dan tubuhnya hanya berukuran 10 mikron. 10 mikron sama dengan 1 mm dibagi 10. Dua silia pada Chlamydomonas terletak di depan bagian tubuhnya.
Sebuah penelitian tentang Chlamydomonas mendapati fakta bahwa Chlamydomonas yang berukuran 5 mikron mampu bergerak dengan kecepatan 88 mikron per detik. Jadi, dalam 1 detik, ia dapat berenang sejauh lebih dari 17 kali ukuran tubuhnya. Untuk mempermudahnya, mari kita membayangkan tinggi dari tubuh kita. Jika kita memiliki tinggi 174 cm, kita harus berenang 50 meter dalam waktu 1,7 detik. Tentu saja itu mustahil. Tidak ada manusia yang dapat berenang secepat itu. Fakta menarik. Manusia dengan rekor renang tercepat dapat berenang 2,2 meter dalam 1 detik. Itu tidaklah mencapai 2 kali panjang tubuhnya. Saat kamu selesai melihat-lihat taman itu, tetesan air mulai membasahi kepalamu. Ya, itu hujan. Hujan telah tiba. Cobalah mencari tempat untuk berteduh. Sambil melihat hujan yang turun, kamu pun bertanya-tanya, dari manakah asal air yang ada di bumi? Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Bumi merupakan salah satu planet yang memiliki air berlimpah, dan bumi mendapatkan julukan planet air. Saat kamu bertanya-tanya tentang asal mula air yang ada di bumi, didapatkan 2 versi penjelasan untuk hal itu. Versi pertama mengatakan kalau air itu berasal dari bumi itu sendiri. Saat terjadinya tumbukan benda-benda langit yang terus-menerus, bumi yang baru terbentuk memiliki suhu yang sangat panas. Panasnya hal tersebut membuat batu-batu di permukaan bumi meleleh seperti magma. Lelehannya secara alami melepaskan sebuah gas hidrogen. Gas hidrogen tersebut membentuk ikatan dengan gas oksigen sehingga tercipta uap air. Dan seiring berjalannya waktu, suhu bumi menjadi lebih dingin. Saat suhu di permukaan bumi mendingin, uap air akan berubah menjadi hujan. Hujan tersebutlah yang menjadikan lautan di permukaan bumi. Sedangkan menurut versi kedua mengatakan bahwa air dibawa oleh meteor. Di negara Australia, peneliti menemukan sisa-sisa meteoroid yang disebut Murchison. Peneliti membawa sampel meteoroid tersebut untuk diteliti. Saat sampel itu dipanaskan, para peneliti pun terkejut. Mereka mendapati fakta bahwa meteor tersebut mengeluarkan uap air. Sehingga muncullah teori bahwa air tersebut terbentuk dari suatu tempat di luar angkasa. Beberapa orang mempercayai kalau bumi kita mendapatkan air saat meteor tersebut jatuh ke bumi. Dan terdapat fakta mengejutkan lainnya. Diketahui bahwa sampel meteoroid tersebut juga mengandung asam amino. Asam amino merupakan protein dasar pembentuk tubuh makhluk hidup. Jadi, apakah kamu percaya kehidupan makhluk hidup juga dibawa dari luar angkasa? Fakta menarik. Teori yang mempercayai kehidupan pertama kali berasal dari luar angkasa dikenal dengan nama teori panspermia. Tetapi, teori tersebut masih meninggalkan misteri tentang tempat lahirnya kehidupan pertama yang datang ke bumi. Kalau kalian, teori apakah yang kalian percayai? Atau ada teori lainnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.